Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa semuanya, para subscriber, para netizen dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang selalu dirahmati oleh Allah dan juga yang semoga saja selalu berbahagia. Amin. Dan alhamdulillah kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya, bagi pemirsa yang setia menonton, menyimak, memahami, semoga saja nanti diberikan kepahaman, dibukakan pintu kepahamannya oleh Allah, sehingga nanti timbul suatu keyakinan, perbuatan yang seharusnya dijalankan begitu, dan apa yang seharusnya ditinggalkan. Dan senantiasa juga kami sampaikan terima kasih kepada pemirsa semuanya, di mana para pemirsa tidak henti-hentinya memberikan support, dukungan, baik itu dukungan moralitas ataupun materialitas dan dukungan-dukungan lain. Dan semoga saja yang Anda jalankan seperti itu, kami berharap itu bisa nantinya kembali dari Allah, kembali kepada pribadi Anda semuanya masing-masing begitu, dan semakin menjadikan energi positif di dalam jasad pemirsa semuanya. Dan senantiasa juga kami selalu berusaha belajar untuk mendoakan bagi para pemirsa semuanya, yang dimana pemirsa di kesempatan kali ini, jika ada yang sakit ataupun jika ada yang mengalami gangguan, baik itu gangguan-gangguan gaib-gaiban ataupun gangguan kerasukan maupun gangguan lain, semoga saja diberikan kesembuhan, baik itu penyakitnya yang medis ataupun non medis dari Allah, dan segera juga diberikan kepahaman jika juga sudah diberikan kesembuhan dari Allah begitu tentunya. Dan nantinya pun bisa memperkuatnya dengan cara seperti apa yang harus dilaksanakannya begitu. Dan senantiasa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang mengalami permasalahan di kehidupan manusianya, baik itu permasalahan yang menyangkut di kehidupan pribadi, antara lain khusus percintaannya, rumah tangganya, ataupun permasalahan yang dihadapinya melalui perbuatan-perbuatannya terdahulu, baik itu perbuatan maksiatnya atau perbuatan menjalankan lelaku-lelaku yang terdahulu. Semoga saja pun diberikan kefahaman, dan nantinya pun harapan kami diberikan kesadaran atas segala hal perbuatan yang dilakukan seperti itu. Amin. Dan semoga saja energi positifnya pun semakin kuat dan bertambah di dalam tubuh kita semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, kami ingin membuat salah satu konten di mana dahulu kala dari salah satu di kehidupan kami yang nyata ini, ada salah satu sosok spiritualis tingkat tinggi di wilayah kami ini di Padepokan Gaul yang memiliki inisial MY. MY jangan diterka-terka. Mungkin nanti diterka Mbah Salim gitu. Bukan. Bukan. Nanti gak usah diterka-terka. Ya sudah tidak asing lagi begitulah. Dimana dahulu kala pengalaman dari rekanan spiritualis tingkat tinggi kami ini pun dahulu kala menjalankan sebuah lelaku yang agak unik tapi nyata, dimana lelaku tersebut yaitu bertapa, menepi di sebuah tempat tanpa berbusana. Bukankah jika kita sebagai manusia biasa tanpa busana, pasti kalau kita sebagai seorang laki-laki banyak hal yang mengganggu di area tubuh kita begitu. Dan juga hal-hal apa saja yang pernah ada di hasil daripada lelaku rekanan spiritualis kami ini begitu pemirsa. Dan semoga saja bisa menjadi pengingat
bagi para pemirsa yang dimana pemirsa masih menjalankan perbuatan lelaku-lelaku seperti itu, dan nantinya pun semoga saja diberikan sebuah pemahaman dan nantinya bisa membawa ke arah kesadaran. Dan pengalaman nyata ini akan kami ungkap sebenarnya apa dan kejadiannya seperti apa dan dampaknya pun seperti apa begitu. Dan alhamdulillah mungkin banyak pemirsa yang bertanya-tanya itu siapa, nanti pun dipahami sendiri alurnya kemana, gitu aja. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator jombloan, Besti Jomblo. Ia sudah tidak sangat asing begitu, yang bernama Mas Hamid. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, Mbak Salim. Mbak Salim. Katanya namanya sudah diganti, Mas. Oh, bukan, itu Mas Kumalaca itu yang ingin mengganti nama Bukan Mbak saya. Salim berarti. Bukan. Masih Mas Titis. Bukan, masih. Nama saya masih tetap Mas, apa namanya, Mas Titis atau Kintis itu. Kalau Mbak Salim itu ya nama panggilan lain boleh. Oke. Oke, Kalau Mbak enggak Salim. itu ya Mas Bagus, itu lebih tepat gitu. Itulah pemirsa. Dan gimana kabar kesempatan kali ini? Apakah tetap semangat? Tetap semangat selalu. Alhamdulillah. Apakah masih merindukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah nantinya? Sejalannya saja, Mas. Jalannya saja. Ikuti alur. Nah, kalau jalannya buntu gimana? Balik kanan lagi, Mas. Balik kanan lagi. Nyari jalan yang lain. Nah, terus nanti kalau ada yang kondangan dari jalan itu gimana? Tengah-tengah. Kok tertawa? Enggak Mas, itu hanya bercanda gitu ya. Dan apapun yang terjadi nanti pun semoga saja tetap diberikan sebuah rasa semangat gitu. Nggih. Terutama kita yang jomblo. Amin. Apapun dorongan kita nanti pun ya dorongan yang bersifat sesuai apa yang pernah disampaikan kepada kita melalui daripada pimpinan kita, yaitu Mbah Yasin gitu pemirsa. Maaf saya salah sebut, itu kurang fokus. Dan semoga saja diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Samohon keluar masuknya gaib tidak akan mempengaruhi apapun dalam jasad mediator ini nantinya. Buruk baiknya otomatis tidak berdampak. Allah. Semua negatif dari semua diuapkan, bersihkan dari dalam dari luar semuanya. Allah. Seluruh gaib yang mau mengganggu baik di dalam, di pikiran ataupun di hati dan di pikiran lainnya semua dikunci, bisa mengganggu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang dahulu kala tercipta dari hasil lelahku dari rekanan spiritualis tingkat tinggi kami yang berinisial MY. Ya siapa yang ini yang terkuat yang asli dari hasil lelahku Topo Broto Udo tanpa busana ada di sana wilayah sana. Tarik tanah. Semua hasil bersihkan racun masuk. Apa nih? Selamat malam. Golongan apa ini? Please. Weh, ingat resikonya loh kalau kamu bohong. Tubuhmu kan terpotong-potong. Mudah-mudahan di alam gaib berlaku pasti bagi kamu. Sekalipun kalau kamu iblis. Bahasa Indonesia bahasanya ini ada garansi pedang. Zulfikar. Gede pedang ini, besar. Allah. Bukan sembarang pedang. Kalau kamu berbohong, kalau kamu bukan yang asli otomatis akan terpotong kamu. Allah. Dan menjadi garansi bagi kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu iblis. Apa? Kamu lagi. Loh, Bosan saya melihat kamu. lah emang kita sudah kenal.
Ya jelas. Hah? Setiap saat, setiap waktu, saya melihat wajah kamu. Loh, lah emang kamu kekasih saya kok. Kamu melihat saya setiap saat. Bukan, saya kan berada dalam jasad manusia. Heeh. Oh gitu. Bener Yang kamu. di mana manusia itu selalu bertemu dengan kamu di tempat ini. Itu saya, gulungan goib yang ada dalam gitu. tubuhnya salah satunya. Oh, ingat resikonya loh ya, bohong terpotong-potong. Wah. Saya tidak akan berbohong. Oke. Saya mengetahuinya. Kamu udah makan, minum? Belum. Sudah lama saya tidak makan. Dan terus kamu ngapain aja? Terikat, terkunci, dipukuli setiap hari gulungan malaikat yang dalam tubuhnya. Ya berarti alhamdulillah dong kamu bebas di sini ngobrol-ngobrol. Bertemu langsung dengan saya yang ganteng ini loh. Ya. Ganteng Di kan samping saya? saya terbebas sementara. Ah. Ya. Barangkali ada makanan yang kamu berikan kepada saya. Oke, ini makanan, minuman, kopi, rokok komplit lengkap ada di depanmu. Allah. Silahkan dimakan, dinikmati. Oke. Mbah Iblis, kamu merokok enggak? Ya, semuanya kasih ke saya. Rokok ini, kopinya Mbah No hadir semuanya. Allah. Rokok dari sana atas. Allah, paling enak itu semuanya. Makanannya nggak akan habis itu, terisi lagi. Allah. Saya tidak mau kopi ini. Kenapa? Ada golongan cahayanya. Ya udah, kembalikan kopinya. Allah. Kopinya Mbak No Sudah saya. bosan saya. Kenapa? Berurusan dengan golongan cahaya. Selalu dipukuli, selalu di dalam tubuhnya orang itu. Oke, ya udah ini kopi ala kamu hadir. Allah. Silakan, ala kamu. Sambil dinikmati ya. Dia enak. Kenapa? Setiap peminum ada yang berwarna biru, yang di dalamnya ada golongan cahaya. Badannya lebih ringan, lebih enteng. Pusing-pusingnya hilang. Dari golongan saya selalu menderita dalam tubuhnya, tanpa gitu. dia mengetahuinya. Loh, kamu mengatakan meminum air berwarna biru. Gak ada air berwarna biru. Ini kopi hitam. Ini air putih. Ya itu jika dilihat manusia, memang air itu tidak ada warnanya. Tapi jika dilihat dari golongan goib, golongan goib pasti melihatnya. Biru kehijauan atau biru-biru gimana ya? Air dari sana jauh sekali. Tidak bisa dijangkau manusia sembarangan. Jadi begitu yang di tempatnya. Dalamnya ada golongan cahaya. Dengan malaikat. Bukan saya lampu itu. Bukan. Jangan kesel dong sama saya. Kamu itu bawaannya kesel. Ya. Nyantai ya. Teman-teman saya banyak yang kamu keluarkan. Kenapa? Dan banyak yang sudah ikut beliau. Islam. Tapi dari saya sendiri masih menderita dalam tubuhnya orang itu. Selalu setiap saat dipukuli dari golongan malaikat. Ya siapa tahu nanti kamu pun bisa diizinkan ikut Islam juga kan ya. Gak apa-apa toh. Terus ini yang saya tanyakan sama kamu, kita itu belum perkenalan. Tak kenal itu tak sayang loh. Ini pepatah dunia manusia berlaku pula di kamu saat masih dalam jasad manusia. Nama kamu siapa, Mas? Saya lupa nama saya. Saking lamanya saya diikat. Kamu tak kasih nama saya. Namamu jadi Mbah Salim. Wah. Itu namamu. Itu namamu bagus kan? Mbah Salim. Oke. Cukup bagus bagi saya. Oke. Memang bagus itu. Saya dapat menerimanya. Ini mohon maaf pemirsa, bukan kami untuk menghina nama siapa, bukan. Ini karena nama yang kami sampaikan ini bukan untuk menghina loh ya. Tapi ini berkaitan dengan nama rekan kami ya sebagai gurauan. Karena orangnya memang ada, bukan untuk melecehkan siapapun. Itu yang perlu dipahami. Gitu. Kenapa? Berarti kamu memberikan nama saya itu bercanda, bergurau. Oh tidak, untuk Anda. Karena teman saya itu loh sering manggil-manggil Mbak Salim gitu. Saya paham. Sambil dinikmati. Berapa usia kamu, Mas? Atau Mbak Salim deh, Mbak Salim? Masih muda. 2000 tahun.
2000 tahun? Ya. Asli iblis kamu? Saya asli iblis. Bukan jin? Bukan. Bukan siluman? Kan asli iblis saya. Oke. Dulu proses kamu itu proses kamu tempat tinggalmu di mana sih sebenarnya? Kok bisa masuk melalui rekanan kami spiritualis tingkat tinggi itu? Jauh. Di mana jauhnya? Di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa? Ya. Loh, lah kok bisa begitu lah? Ya memang seperti itu. Tempat saya di luar Pulau Jawa. Udah terus. Kamu setelah itu, kamu pergi kemana ke? Atau kamu tidur di sana ke? Atau gimana kegiatan di kala itu? Pada kala itu, ketika saya masih berada di sana, saya juga ada naungan di dalam kerajaan saya. Teman-teman saya banyak dalam kerajaan itu. Ya tugas saya dan teman-teman saya yang lainnya di kerajaan itu, ya sering pergi keluar mencari mangsa dari seorang manusia yang nantinya suatu saat kami akan sesatkan. Kami akan membelokkan imannya. Oh gitu. Bisa lebih keras lagi suaranya. Saya sudah keras sekali ini. Sebentar. Ini Mbak Salim, tak tuker Alat ini. kamu saja itu yang murah, beli yang mahal. Lah kamu ini kok ya. Gimana Mas kameramen? Sudah, oke. Ya maaf lah Mbak Salim ya. Kami mau beli yang mahal. Suara sudah keras sekali seperti ini. Masih kurang kamu. Oke. Lah itu prosesmu seperti itu ya. Dan di saat dahulu kala, awal mula kamu kok bisa mengikuti rekanan spiritualis kami itu gimana sih ceritanya? Ya ketika saya orangnya itu kan sering berpergian keluar, sering melihat manusia-manusia dalam niat-niatnya. Saya kadang-kala nyusup, kadang-kala keluar. Tapi ketika saya sudah menyusup dalam tubuh manusia, pastinya dari pasukan-pasukan saya ataupun benih-benih saya dengan istri saya pasti ada dalam tubuh manusia itu. Ketika saya sudah merasa bosan di luar sana, jauh sana, tempat saya tempat awal, jauh sana. Ya saya pergi ke Pulau Jawa, saya keliling-keliling, bertemu lagi dengan orang itu. Yang mana itu? Teman kamu itu. Oh gitu. Oke. Nah setelah itu, setelah bertemu kamu say hello gak? Hello guys atau ya enggak? Tidak, mana dia lihat dari saya sendiri, ya tidak bisa melihat dia. Nah terus dari rekanan kami sendiri itu pernah mengatakan dia menjalankan lelaku tanpa berata, tanpa busana loh ya. Itu berarti gak pakai apa-apa loh, celana itu enggak, dalaman ya enggak. Ya berarti kalau waktu itu ada perempuan, mungkin perempuannya naksir, mungkin belok kali ya. Ya jelas. Terus dianggap orang itu bodoh. Tapi proses dalam dunia goib untuk membantu manusia dalam hal seperti itu kan tidak yang semudah kamu bayangkan. Dari golongan kami pasti akan menjaga tubuhnya di luar maupun di dalamnya. Ya orang-orang juga jarang sekali bisa melihat. Ya seolah-olah tidak bisa melihat apapun di dalam tempat itu. Dari golongan kami akan membuat orang itu kusuk untuk menjalankan lelakunya. Bodoh sekali. Siapa? Mudah ditipu dengan golongan kami. Ya teman kamu itu. Nanti saya sampaikan lo ya. Tidak usah kamu sampaikan. Orang itu pasti akan mendengarkan pembicaraan kita. Lah kok bisa begitu? Saya mengetahuinya. Lah kok bisa begitu? Setiap malam kamu kan seperti ini kegiatannya. Tidak penting sekali bagi golongan goib. Enggak. Ya itu ternyata prosesnya seperti itu. Nah dikala itu Mbah Salim, Anda sendiri membentengi kan dari luar maupun dari dalam. Dan saat lelaku seperti itu, adakah tujuan lain atau proses lain yang dilakukan di saat menjalankan lelaku seperti itu?
Apanya? Dari rekanan kami itu. Ya pasti ada. Apapun yang dilakukan manusia, Nah, termasuk dari rekan kamu itu, hmm. sampai berkorban, bertapa seperti itu tanpa busana. Itu pasti ada niatan yang ingin diharapkan di dalam keinginannya. Sambil membawa senjata itu. Tidak hanya orang itu saja sebenarnya. Oh, Yang saya lihat di kota ini itu banyak yang seperti itu. jadi Bersemedi begitu. tanpa selai benang pun di dalam tubuhnya. Masuk dari rekan kamu pada zaman terdahulu. Wah, beruntung sekali teman kamu itu. Iya. Bisa bertemu dengan beliau. Ya itu pun udah jalannya begitu mungkin. Dan di saat itu, saat menjalankan lelaku seperti itu, kamu itu masuk atau terpanggil melalui? Ya tidak. Tidak. Sebelumnya saya memang sudah masuk dalam tubuhnya. Oh. Ketika saya berjalan-jalan di atas, ketika saya berada di timur situ, melihat orang itu kembali. Dari situlah saya masuk dalam tubuhnya dengan niatan ingin menjadi kodamnya, lalu menggerut tubuhnya. Itu niatan kamu. Karena dia di sana, ketika di sana jauh, itu kan juga banyak pasukan-pasukan saya yang sudah menjadi kodamnya di dalam tubuhnya. Dari situ juga saya melihat pancaran dari teman saya. Saya kok ada tubuh manusia. Ya sudah, saya ikut bergabung. Dan ketika dia sudah menjalankan lelakuan seperti itu, apapun yang dilakukan di kota ini ataupun kota sebelah sana, dari golongan kami semakin besar, semakin kuat. Jadi itu. Dan sempat membuat pikiran dari teman kamu itu kacau balau. Seperti tidak ada harapan hidup. Karena dari golongan kami sudah banyak di dalam tubuhnya. Sampai seperti itu ternyata pengaruh dari golongan kamu sekali. Ya. Saya ditanya-tanya seperti itu. Dia ngorok tidur. Di mana? Ya di situ. Masa sih? Ya sudah, ayo kita ke sana. Nah, kamu mau ngapain ngajak saya ke sana? Ya panggil dia ke sini. Woi gitu. Ya, saya kan bisa memakai jasa orang ini. Paling anak ini nanti yang dimarah-marahin bukan saya. Kamu ini loh yang berbicara loh ya. Terus ini, saat kamu ini yang saya tanyakan berada di jasad, kamu sudah menempati jasad kan? Sudah. Lah saat dari beliau rekanan spiritualis kami ini belum menjalankan amalia, apa yang kamu rasakan? Spiritualis tinggi apa? Wah, tidak bisa apa-apa dia. Ikut-ikutan saja dia. Ada arahan dari orang, datangi orang ini, ikuti saja amalan ini, dilakukan semuanya. Tidak spiritualis itu, tidak mendapatkan apa-apa. Oh gitu. Oke. Itu kamu loh yang berbicara loh ya. Ya. Ya terus ini yang saya tanyakan loh. Saat kamu sudah masuk dan saat dari beliaunya belum menjalankan amalia, apa yang kamu rasakan dalam tubuhnya? Ya bersenang-senang saja dalam tubuhnya. Orang dia juga banyak dulu di sana. Berfoya-foya, meminum minuman air keras. Es batu itu? Ya tidak. Apa? Alkohol. Oh itu. Ya saya kira air keras ya es batu itu. Sana nyanyi-nyanyi dengan perempuan-perempuan. Dari situ saya juga berpesta pora di dalam tubuhnya. Dan setelah nyanyi diapakan? Ketika nyanyi diapakan? Ya banyak. Ya namanya orang sudah kalut, pasti semuanya gelap. Oh, seperti kamu, bayangan kamu ada seperti itu. Saya, bayangan yang mana le? Jangan bohong kamu. Tidak. Yang kamu tanyakan kepada saya tadi kan setelah bernyanyi seperti apa? Iya. Ya kamu ya, tanya dulu. Sedang bernyanyi dengan perempuan. Perempuan apapun dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya pasti kamu pegang semuanya. Lalu disosor gitu. Ya jelas itu. Itu saya juga berarti. Ya jelas ini saya menyebutkan kamu. Oh saya. Ya itu ya memang kesalahan saya terdahulu.
Jadi samanya saya juga nakal. Kamu juga beruntung. Iya. Jika tidak sudah menjadi teman saya kamu. Ya alhamdulillah. Ketika kamu sudah mati, saya injak-injak kamu. Wih, itu tugas kamu ngicik-ngicik golongan manusia. Menyiksa manusia itu kami. Oke. Nah, yang belum ada jawab tadi seperti itu. Yang terus ini saat rekanan spiritualis kami, spiritualis lah, dia itu spiritualis loh ya, tingkat tinggi lagi. Tinggi apa? Tidak mempunyai apa-apa dulu. Dia sudah melakukan apapun. Tapi dalam tubuhnya tidak bisa apa-apa. Menyelesaikan permasalahan hidupnya saja. Susah sekali dia sebelum bertemu dengan beliau. Hutang di mana-mana. Kabut. Loh, kamu tahu? Ya jelas mengetahuinya. Saya sudah lama dalam jasadnya. Oh, gitu lah. Apapun yang dilakukan, saya mengetahuinya. Dan di saat kamu menyampaikan beliau, bertemu dengan beliau siapa sih yang kamu maksudkan? Ya beliau, kalian, dan penguasa di alam gaib. Siapa? Masa kamu tidak mengetahuinya? Siapa namanya? Kamu mengetahuinya. Siapa sih? Kamu mengetahuinya. Tidak usah bertanya siapa-siapa. MSN itu. Siapa itu yang disebut? Ya beliau sang yang Wicak Nirwana. Oh itu, iya beliau, iya. Ya. Wih, jangan marah le sama saya. Terus ini saat kamu menguasai jasad rekan spiritualis, saya tidak terima. Kenapa? Saya kamu berikan nama Salim. Kenapa? Nama ini ternyata ejekan kalian di sini. Wih. Saya tidak mau. Ganti ini namamu, tak ganti Brian. Ganti nama Brian. Ganti Brian yang keren gitu loh. Ya. Santai men. Nah terus ini saya tanya yang agak menyeluruh dan nanti bisa dijadikan pembelajaran bagi manusia lain lah. Semoga saja begitu. Ya ini saya tanyakan begini. Jika manusia melakukan kegiatan hal tirakat ataupun lelaku yang sampai seperti itu, entah itu dilaksanakan siapapun dari orang nantinya, apakah golongan gaib seperti kamu akan ada juga dalam tubuhnya? Ya pasti ada. Wih. Banyak. Lalu mereka jika dari hasil lelaku tirakatnya berhasil, apakah akan membawa dampak positif manfaat dalam jasad manusianya? Ya menurut mereka itu manfaat bagi dalam dirinya sendiri yang sudah berhasil melakukan ritual tirakat-tirakat seperti itu dan tirakat-tirakat yang lain-lainnya. Tapi menurut kami itu dia sudah melenceng jauh. Oh gitu. Dia sudah tersesat jauh. Itu ternyata Mbak Brian. Dan suatu saat apa yang dianggap mereka itu adalah manfaat bagi dirinya sendiri, itu akan menjadi bumerang di dalam dirinya sendiri. Akan menghancurkan dirinya sendiri. Maksudnya? Nantinya jika suatu saat di dalam tubuhnya goib-goib yang sudah waktunya untuk mengambil upahnya, sudah bereaksi semuanya. Dari dalam tubuhnya akan mengalami bumerang, akan sakit-sakitan, akan kami grogoti. Yang nantinya tidak ada yang bisa menolong. Menjadi teman kami setelah mati. Itu pada intinya ya. Oke, semoga saja pun ya nanti yang menyimak pun diberikan kepahaman lah, walaupun secercah sedikit begitu. Ya semoga ya tidak. Nah kenapa? Ya supaya menjadi teman kami. Duh, kamu itu siapa tahu nanti kamu bisa ikut juga menjadi Islam seperti goib-goib lain. Kan enak itu, lihat itu. Iya, tidak usah kamu suruh melihat, saya sudah melihatnya. Pakai apa lihatmu? Saya itu golongan goib, pasti bisa melihatnya. Oh gitu. Dari jasad yang saya tempati. Walaupun saya diikat, dipukuli tiap hari, tapi apapun yang dia lakukan, kegiatan apapun, tempat mana yang didatangi, pasti saya melihatnya. Goib-goib yang sudah ikut beliau itu ya itu enak. Ya saya tidak mengetahui, kan saya tidak menjalaninya. Gitu ya ternyata jawaban kamu tepat Brian. Ya sepertinya ya enak. Nah terus ini yang ingin saya tanyakan,
Jika kamu sudah mengikuti sampai seperti itu, dampak pun sudah kamu sampaikan. Dan terus pengaruh nyata yang kamu berikan kepada jasad manusianya sekarang ini, dahulu kala hingga sekarang ini apa? Ya kalau sekarang ya tidak. Nggak bisa mengaruh apapun. Ya tidak. Saya sudah bilang tadi. Saya diikat, dipukuli setiap hari dari golongan cahaya. Mana bisa saya mempengaruhinya. Dan terus kegiatanmu ngapain di dalam sana? Ya diikat. Nggak bisa keluar sendiri gitu? Tidak bisa. Weh. Karena dari saya sendiri sudah menjadi kodamnya sudah lama, sudah lengket. Saya tidak bisa keluar. Dan dari lelaku yang terdahulu itu, yang hadirnya dari golongan kamu, itu sudah disebut berhasil atau gagal? Ya gagal. Lah kok bisa gagal? Ya gimana tidak gagal? Jika saya menyebutkan saya berhasil, berarti orang itu tidak bertemu dengan kamu. Oh, itu ya. Orang itu yang masih, teman kamu itu masih lontang-lantung, bingung. Tidak ada solusi di dalam kehidupannya. Ya. Itu hikmahnya begitu ya. Nah, terus dan nyatanya dari saya sendiri terikat, dipukuli, dan dari dirinya sendiri juga sudah belajar untuk bertobat kembali jalan yang benar. Dari god-god yang dalam tubuhnya gagal semuanya. Oke, Mas Brian. Nah, terus ini Mas Brian. Ya, ini agak melebar lagi ya ke pertanyaan umum seputar dunia manusia. Nah, lantas ini Mas Brian, jika seseorang manusia menjalankan hal seperti itu, dampaknya pun sudah kamu sampaikan, dan jika tidak tersadar pun seperti itu ya. Dan lantas ingin saya tanyakan itu begini. Jika mereka dengan tidak sadarnya dan bahkan melakukan hal-hal yang dimana di mata panca indera manusia menganggapnya itu hal kebaikan, tetapi ternyata kamu menyampaikan hal seperti itu, apakah nanti itu semua pengaruh golongan kamu? Ya jelas. Yang menurut mereka baik itu belum tentu baik di mata Allah. Dan jika orang itu bersikukuh bahwa yang dilakukan selama ini itu adalah perbuatan baik, ya dari kami juga bisa menyusup. Dan apa yang menjadi keinginan hajat dari manusia itu pasti dari golongan kami. Jika sudah menyusup menjadi kodamnya, akan membantu dalam tubuhnya. Dan kamu terdahulu gak pernah membantu apa-apa, kamu malah membuat risau aja gitu. Ya jelas. Kamu ini Brian. Saya apa? Kamu ini ya lucu gitu loh. Lucu, tapi ganteng gak sih kamu? Ya jelas. Kamu sering mempengaruhi dulu gak tentang dunia perwanitaan? Itu teman-teman saya. Temanmu? Banyak sudah. Lempar dia. Kamu membantu gak dalam penguatan dalam hal permancingan? Ya pasti. Pasti. Apa itu permancingan? Jadi paham itu huwa. Paham mancing. Ya dulu itu. Dulu. Supaya dia bermalas-malasan. Mancing tok itu isinya. Bermalas-malasan, bukan mancing tok. Bermalas-malasan. Malas untuk apa? Malas untuk mancing. Loh kenapa kok malas? Itu pengaruh kamu. Bikin letoy dulu. Kamu yang bikin letoy. Saya kira kamu perkuat. Saya dulu itu membisik-bisiki dia untuk berbuat maksiat yang lainnya, bukan seperti itu. Bertemu dengan teman-temannya, lalu meminum minuman keras, pergi bernyanyi. Terus kamu bisiki, ini loh ada barang bagus rasanya gimana gitu. Ya semuanya. Oke. Jika orang itu sudah terkena dari air miras, pasti golongan goib yang membisiki di dalam tubuh manusia itu semakin indah. Oke. Makasihlah sudah menyampaikan hal-hal seperti itu sifatnya. Dan pengalaman kamu juga. Loh? Dulu kan ya seperti itu. Pengalaman saya. Kamu ini udah tahu aja gitu kok ya. Jelas tahu. Gimana pengalaman saya kayak gimana sih? Seperti tadi gitu. Sebentar. Jadi pandai lama-lama. Ingin apa yang harus saya sampaikan? Pengalaman dalam hal apa? Wanita, maksiat, miras, ataupun apa yang dalam tubuh kamu. Ya udah jangan disampaikan. Ya udah banyak yang tahu semua pengalaman hidup saya kok. Biar jelas orang-orang biar mengetahui. Ya kamu menyampaikan hal yang mana sih? Ya terserah kamu. Saya ingin sampaikan yang mana.
Saya mengetahuinya. Bebas lah kamu menyampaikannya. Ya dulu itu ya saya mengakui gitu loh. Ya memang pemirsa itu dampak nyata saat saya dulu belum belajar. Seperti itu kegiatan yang saya lakukan. Seperti itu tuh apa? Disebutkan sekalian. Ya kegiatan maksiat-maksiat ya seperti yang kamu sampaikan. Kamu itu loh. Kamu itu jika memberikan informasi kepada manusia itu yang jelas, Iya. seperti itu. Iya ini tak sampaikan. Maksiat saya ya banyak, entah itu perempuan ke, entah itu minum-minuman ke, ataupun hal-hal lain. Saya mengakui. Ya, seperti itu kan enak didengar. Kamu ini sepertinya nggak terima kalau saya belum Ya berarti membuka. dulu kamu itu pernah menjadi teman kami. Ya itu kan dulu toh. Itu dulu. Ya ini ada tawaran bagi kamu. Kamu kan sudah lama itu mengikuti rekanan daripada spiritualis tingkat tinggi kami dalam jasadnya. Ya, Kan banyak yang Islam juga toh. Baik dari Banyak. kodamnya ke atau dari apa. Mau nggak itu kamu Islam seperti gaib-gaib lain? ya, saya bersedia. Kumpulkan semua itu teman-temanmu kayak kekuatan. Wah. Teman-teman saya yang ada di dalam jasad manusia itu dan sudah masuk ke dalam istri dan anaknya. Sini, Semuanya. tolong dibantu banyak Semuanya sekali. jadi kuat kamu. Wah. Yang tidak mau otomatis langsung terikat, dilempar. Tidak langsung dalam jasadnya langsung terlempar semuanya. Wah. Jasadnya langsung jadi ringan semua. Wah. Sudah ini. Wah. Sudah semua. Ikuti kata-kata saya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi Astagfirullahaladzim. min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Mingguli dan bin wadu bilai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melafal asma'i silah semain transmain dalam masuk Allah. Semain damai dirasakan Islam iman semua masuk Allah. Berbohong pura-pura nanti tamat semedak terlemarkan neraka jahanam Allah. Semua syariat Islam komplit serta syahadat istighfar sholat masuk Allah. Amalnya dari beliau semuanya Rasulullah komplit masuk Allah. Jadi sehat, kembali ke wujud asal lagi, jadi ganteng. Allah. Kekuatanmu sangat kuat nantinya, taat. Allah. Ya, Terus ini yang saya tanyakan sebelum berpisah. Kamu jadi apa sekarang? masih sama. Masih iblis, tapi ganteng putih. Oke. Nah, yang saya tanyakan tuh begini. Kalau kamu iblis, gaib yang fasik yang memang mengarahkan ke hal-hal keburukan manusia. Nah, dalam jasad manusia itu kan ada yang namanya juga, saya ini ya mengetahuinya saat sering berkomunikasi dengan golongan gaib. Ada yang namanya kodam, leluhur dari pendam yang mendampingi gitu. Ya. Saat kamu masuk dalam jasad manusianya, kodam tersebut apakah diam saja atau mengikuti kamu atau melawan sebenarnya? Ya tidak. Jika orang sudah berkecimpung di dunia goib dan dari goib-goib fasik ataupun siluman ataupun iblis sudah banyak yang membantu ataupun yang baru masuk dalam jasad manusia. Pasti dari jin pendamping dari manusianya pasti sudah dihajar, sudah ditawan dari golongan iblis yang masuk dalam tubuhnya. Kodamnya loh maksud saya. Dan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu sukmanya pasti akan ditawan. Jadi begitu. Nah, kamu nawan sesuatu enggak? Tidak. Bener. Bohong pura-pura itu. Tidak. Ingat resikonya kalau kamu bohong lo ya. Saya mengetahuinya. Saya sudah ikut beliau. Tidak boleh berbohong. Memang dulu saya sempat menawannya. Tapi setelah dia sudah bertemu dengan beliau dan istiqomah dalam amaliyahnya, dari apa yang sudah ditawan dari golongan-golongan kami itu sudah keluar semuanya. Ya memang ada kotoran-kotoran yang masih tersisa dalam tubuhnya. Tapi dari golongan kami tidak menawan apapun. Oh gitu. Kotoranmu itu bersihkan dulu. Semua kotoran. Di bagian apapun terlihat. Allah. Lempar kemana itu? Bumi. 10.
Oke. Ya, berarti kodam pendamping itu nggak menjamin peranannya, malah bisa tertawa dari keluhan kamu. Ya, Tapi kok dia malah bisa juga mempertemukan dengan sesuatu yang menjadi tugas kewajibannya gitu. seperti apa tugas dan kewajibannya? Di dalam tubuh manusia itu banyak golongan goib, itu kodam leluhurnya, ataupun dari kodam-kodam yang lainnya. Itu juga bisa seperti itu. Lah ya mengarahkan sering saat saya berkomunikasi loh ya dengan golongan gaib. Kodam dari leluhur yang namanya kodam pendamping itu kan mendampingi toh, nggak mengambil upah. Itu kan yang mengarahkan sesuatu kepada tujuan tertentu. Ya itu ada juga di dalam tubuh manusia. Dari leluhur mereka yang terdahulu. Itu juga ada meniti dalam turunan-turunannya. Dan ada tugasnya tersendiri. Untuk mengarahkan. Dan bertemu. Dan beliau sang Yang itu juga ada. Dan kamu berarti belum sempat mengalahkan dalam tubuhnya di kodam itu? Oh gitu kan ceritanya. Ya udah itu minta maaf dulu. Tidak usah. Kenapa? Dia masih sehat. Tidak merasa sakit, tidak apa-apa. Ya sekalipun sehat, kamu kan ya mengganggu. Saya meminta maaf. Sedang apa itu? Mancing? Orok. Kamu lah yang bilang loh ya. Ya memang lagi tidur dianya. Oke. Kamu punya pesan gak sih bagi kami golongan manusia yang masih hidup sekarang ini tentang perilaku perbuatan yang dinamakan lelaku? Apa sih harus dilakukan? Atau kalau laku-laku itu dijalankan atau ditinggalkan? Ya harus. Kamu. Jika perbuatan itu, entah itu lelaku, tirakat, yang tidak ada guru yang ada yang bisa menyambungkan, tidak ada guru yang jelas, ya tidak usah dilakukan, tidak usah dijalankan. Efek ke depan dari manusia yang sudah menjalankan ritual, tirakat, ataupun yang sudah menjadi dukun, itu pasti akan berdampak negatif dalam tubuhnya ataupun keluarganya nantinya, ataupun keturunan-keturunannya nanti. Bagi kalian ya tetap istiqomah saja, semangat. Apapun yang ada dalam dunia ini, apapun yang kalian alami masa-masa sekarang, tidak usah diraukan. Oke, terima kasih banyak Mas Brian. Ya, kamu nggak bosan kan sama saya berarti? Tidak. Kalau di awal tadi bosan? Ya. Sering bertemu saya ini? Ya, menjengkelkan. Saya menjengkelkan? Loh. Tapi sekarang sudah tidak. Saya ganteng nggak ini? Alhamdulillah. Oke, makasih banyak sudah seperti itu Mas Brian. Ya. Semoga nanti tetap sama-sama istiqomah, kuat, semangat, taat ya. Mau bergabung di mana ini? Sama itu, Sammuasa. Salam dulu sama Sammuasa Gunung. Assalamualaikum. Bergabung sana. Berjuang jalur beliau. Ya. Sudah diizinkan? Alhamdulillah. Nih ada mohon ini dengan izin beliau sang ini ada perintah Mas Dadamu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dia izin. Ya. Paham ya? Saya memahaminya. Oke, terima kasih banyak Mas Brian. See you. Kapan-kapan kita bisa bertemu jagung-jagung kembali, oke? Ya. Terima kasih. Saya berjuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya bahwa terkadang kita sebagai manusia menjalankan hal-hal di mana hal-hal itu kita tidak menyangka bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang bukan sesuatu hal yang salah, tapi itu keliru, menyimpang. Dan semoga saja jika para pemirsa yang masih melakukan hal seperti itu, semoga cepat diberikan sebuah pemahaman, lalu kesadaran, hingga akhirnya pun bisa meninggalkan seperti itu. Dan juga bagi para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, semoga saja tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya pun harapan kami tetap diberikan keistiqomahan untuk menyaksikan dari tayangan konten Padepokan Gaul yang membawa dampak positif bagi Anda pribadi
yang nantinya bisa melebar ke lingkup keluarga maupun ke lingkungan sekitarnya, dan akhirnya menjadi energi positif yang sangat kuat, lalu memberikan dampak positif kepada semuanya. Itu harapan kami. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, itu semuanya mutlak kesalahan kami. Yang ada di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.